Ya, hari ini kita akan mempelajari submateri yang baru. Ya. Itu kalian bisa lihat di buku kalian itu halaman 24 tentang limit di kotak perhinggaan, fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Ya, limit di kotak perhinggaan, fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Prinsip dasarnya sama seperti materi di semester sebelumnya, yaitu tentang limit fungsi aljabar. Limit x mendekati a dari fx itu sama dengan l. Ya, dimana ini disebut mendekati. Ini adalah suatu fungsi dan l ini adalah nilai limit. Nah, kali ini kita fokusnya di limit di kotak perhinggaan. Nah, sebagai contoh, kita mencoba mencari nilai limit dari x mendekati hingga 1 per x sama dengan 0. Mencari limit x mendekati hingga dari 1 per x, kita menggunakan tabel. Tabel ini untuk mempermudah kita. Mencoba isi sini dengan menggunakan angka 1, kemudian 100 sampai angka yang terbesar di sini, misalkan di sini 10.000, lalu di sini 10 pangkat 6 dan seterusnya sampai di tak hingga. Karena di sini x mendekati tak hingga. Nah, kalau di sini x-nya 1, kita mau cari fx-nya. Tapi yang pertama, untuk x-nya sama dengan 1. Berarti fx-nya itu sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Berarti fx di sini 1. Kemudian kita coba dengan 100. Untuk x sama dengan 100, berarti fx-nya sama dengan 1 per 100. Nah, 1 per 100 itu kan sama dengan 0,01. Kita isi di sini 0,01. Begitu pula 10.000. 10.000 ini berarti 1 per 10.000, berarti 0,0001. Lalu 10 pangkat 6 sama ya, berarti 0,0001 dan seterusnya. Nah, kita lihat semakin besar nilai x ini, berarti fx-nya itu semakin mendekati ke arah 0. Berarti kalau misalnya di sini tak benar, pasti di sini 0. Oke, berikutnya di penentuan limit di kotak perhinggaan fungsi rasional. Soalnya limit x mendekati kotak hingga dari 3x kuadrat kurang 4 dibagi 2x kuadrat tambah x tambah 1. Nah, dari soal ini kita perhatikan masih di dalam limit x mendekati kotak hingga. Nah, kita lihat pembilang dan penyebut. Di pembilang dan penyebut ini ada pangkat yang paling tinggi, variabel dengan pangkat paling tinggi. Kita lihat di sini x pangkat 2. Kalau di bawahnya penyebutnya kita lihat pangkat tertinggi yaitu x pangkat 2. Di atas x pangkat 2. Berarti kedua ruas ini baik pembilang maupun penyebut kita bagikan dengan x kuadrat. Jadinya 3x kuadrat dibagi x kuadrat dikurang 4 per x kuadrat dibagi dengan 2x kuadrat per x kuadrat tambah x per x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat sama dengan masih di dalam limit x mendekati tak hingga. Dari ini kita selesaikan 2x kuadrat di x kuadrat kita hasilnya 1. Di sini hasilnya x. Berarti jadinya 3 kurang 4 per x kuadrat dibagi 2 ditambah 1 per x ditambah 1 per x kuadrat. Kita selesaikan ini. Kita masukkan nilai limit di sini yang x mendekati tak hingga ke dalam
mendekati hingga dari 3x kuadrat kurang 4 dibagi 2x kuadrat tambah x tambah 1 itu sama saja dengan 13/2. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ya. Limit x mendekati tak hingga dari A1x pangkat n ditambah A2x pangkat n kurang 1 ditambah titik tambah an dibagi B1x pangkat m ditambah B2x pangkat m kurang 1 tambah titik tambah bm itu sama dengan yang pertama, dia bernilai 0 itu jika n-nya lebih kecil m. Jika yang ini lebih kecil dari m-nya, berarti dia hasilnya itu 0. Nah, kalau n dan m-nya sama, berarti nilainya itu adalah koefisiennya. Kita ambil yang ini. Kemudian kalau n-nya lebih besar dari m, pembilang lebih besar dari penyebutnya, pangkatnya, berarti hasilnya itu adalah tak hingga. Kita lihat contoh. Kita menggunakan cara-cara kreatif ya. Lihat di sini, limit x mendekati tak hingga dari 2 kurang 3x per x tambah 4 di pangkat 3 itu sama dengan, kita lihat pembilangnya itu adalah negatif 3x dan penyebutnya itu x. Kita lihat yang ada x-nya, berarti ini di sini di buku kita ya, itu limit x mendekati tak hingga dari, kita cuma ambil pembilang dan penyebutnya ini, negatif 3x per x dipangkatkan 3. X dengan X selesai, jadinya negatif 3 pangkat 3 sama dengan negatif 27. Yang berikut contoh B. Sama ya, kita lihat di sini, kita ambil pembilangnya itu 2x dan penyebutnya itu akar dari x kuadrat sama dengan x. Ya, ini kita bisa coret nih. Sama dengan x. Nah, berarti limit x mendekati tak hingga dari 2x kurang 1 dibagi akar dari x kuadrat tambah x itu sama dengan limit x mendekati tak hingga dari, kita ambil pembilangnya tadi 2x dibagi penyebutnya tadi adalah x sama dengan 2. Kemudian contoh yang berikut, limit x mendekati tak hingga dari akar dari x kuadrat kurang 1 ditambah akar dari 4x kuadrat tambah 5 dibagi akar dari 9x kuadrat kurang 5 ditambah akar dari 4x kuadrat kurang 7 sama dengan, kita ambil cuma yang bagian depan ini saja ya. Jadinya akar dari x kuadrat ditambah akar dari 4x kuadrat dibagi akar dari 9x kuadrat ditambah akar dari 4x kuadrat. Ya, akar ini kita bisa coret, ini akar 4, 2, akar dari x kuadrat, x. Lalu akar 9, 3, akar dari x kuadrat, x. Ditambah akar 4, 2, akar x kuadrat, x. Jadi limit x mendekati tak hingga dari, kita jumlahkan x tambah 2x 3x dan 2x tambah 3x sama dengan 5x sama dengan 3/5. Berikut pula ini, limit x mendekati tak hingga dari x kuadrat kurang x kurang 6 dibagi x pangkat 5 tambah x pangkat 4 kurang x pangkat 3 kurang 4x kuadrat tambah 6 itu sama dengan limit dari, kita lihat di atas pangkat tertingginya x kuadrat, di bawah pangkat tertingginya adalah x pangkat 5. Jadi limit dari x kuadrat per x pangkat 5 sama dengan limit x mendekati tak hingga dari 1 per x pangkat 3 sama dengan 0. Berikut kita lihat ini, limit fungsi trigonometri. Limit x mendekati tak hingga x sin 1 per x. Nah, soal ini kalian perhatikan baik-baik ya. Iya. Kita misalkan bahwa y itu sama dengan 1 per x. Berarti x mendekati tak hingga, maka y-nya ini mendekati 0. Ini kita ganti nanti dengan y mendekati 0. Jadi limit x mendekati tak hingga, x sin 1 per x itu sama dengan limit y mendekati 0. Kenapa y? Karena ini tadi ya, x mendekati tak hingga, maka y-nya mendekati 0. Berarti kita ganti x mendekati tak hingga ini dengan y mendekati 0 dengan x. Y sama dengan 1 per x. Berarti di sini ya, 1 per x ini sama dengan y. Berarti x itu sama dengan 1 per y. Jadi
limit Y mendekati 0 1 per Y dikali sin Y. Y ini tadi dari ini ya, 1 per X kan sama dengan Y. Jadi sama dengan limit Y mendekati 0 sin Y itu dari 1 kali sin Y Y per Y sama dengan 1. Ini berdasarkan yang sifat sebelumnya yang telah kita pelajari ya, bahwa limit Y mendekati 0 sin Y per Y itu sama dengan 1 ya. Berikutnya nomor yang berikut, limit X mendekati tak hingga dari sin 3 per X per tangen 1 per X. Kita misalkan juga yang sama kayak tadi, Y sama dengan 1 per X. Berarti X mendekati tak hingganya, maka Y mendekati 0. Berarti limit X mendekati tak hingga dari sin 3 per X dibagi tangen 1 per X sama dengan limit, kita ganti ini dengan ini tadi ya, Y mendekati 0 sin 3Y. Kenapa sin 3Y? Karena 1 per X sendiri, sin 3 per X berarti sama dengan sin 3 dikali 1 per X, berarti sama dengan sin 3 dikali 1 per X sendiri tadi. Nah ini ya, 1 per X sendiri sama dengan Y, berarti kita ganti 1 per X nya dengan Y, jadi sin 3Y. Maka di sini dibuat jadinya sin 3Y per tangen Y, kan 1 per X sendiri adalah Y, sama dengan limit 3Y per Y sama dengan 3. Bisa paham ini ya.